Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku tuh mau bikin video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap video aku. Jadi ini tuh pertanyaan yang udah aku filter sebelumnya karena yang harus banget aku jawab di sini biar kalian ngerti, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama gitu ya, tapi aku rangkum dijadikan beberapa pertanyaan. Jadi di sini ada 6 pertanyaan yang kayaknya wajib banget aku jawab gitu ya. Nah teman-teman, sebelum aku jawab semua pertanyaannya, boleh dong kalian like dulu video ini, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Oke, kita mulai aja dari yang nomor 1 dan aku bakalan simpen di sini ya pertanyaannya. Kulit kakak kok kadang cepat bersihnya, tapi kadang jerawatan. Sekarang bersih banget, kemarin-kemarin jerawatan. Kok bisa ya kak? Jadi intinya si kakak ini nanyain kenapa aku tuh cepet banget jerawatan dan cepet banget hilangnya. Jadi gini ya say, tipe kulit aku itu adalah tipe kulit yang cepet banget jerawatan, terus juga cenderung berminyak dan juga sensitif. Jadi setiap kali aku tuh pakai makeup pasti muncul jerawat. Terus kalau aku nggak cocok dengan salah satu skincare pasti muncul jerawat. Tapi aku tuh bisa mengatasi semua yang terjadi pada kulit aku gitu ya. Misalkan nih kalau aku tuh udah mulai berjerawat yang seperti kamu lihat di setiap video aku yang emang aku lagi timbul jerawat gitu ya, aku selalu stop skincare yang biasa aku pakai, terus aku balik ke basic skincare. Nah basic skincare yang biasa aku pakai itu cuma face wash, moisturizer, dan juga sunscreen. Selebihnya aku skip terlebih dahulu sampai si jerawat aku tuh mulai membaik. Tapi ketika si jerawat aku tuh nggak bisa diatasi dengan skincare, aku pastinya langsung ke dokter kulit. Nah teman-teman, dokter kulit yang biasanya aku konsultasi itu dokter kulit yang ada di Halodoc. Kenapa aku pilihnya yang ada di Halodoc? Karena kalau aku ke rumah sakit itu ribet dan memakan biaya banyak. Tapi ketika aku konsultasi dengan dokter kulit yang ada di Halodoc, itu bisa meminimalisir keuangan dan juga waktu. Nah, saat kemarin aku konsultasi di Halodoc, karena kemarin itu ada riwayat jerawat yang gak bisa sama sekali disembuhkan oleh skincare, akhirnya mau tidak mau aku harus konsultasi dengan dokter kulit. Aku diresepkan 2 macam obat, yaitu obat yang diminum, yaitu antibiotik dan juga salep. Jadi nggak dikasih krim-kriman yang orang lain takutkan gitu ya, takut racikan dokter atau lain sebagainya. Jadi aku tuh cuma diresepkan antibiotik dan juga salep. Alhamdulillah di 10 hari kemudian jerawat aku tuh makin membaik, cuma tinggal bekas kemerahannya. Akhirnya aku konsultasi lagi nih untuk memperbaiki si bekas-bekas kemerahannya, dan dokter menyarankan untuk memakai salep lagi. Jadi nggak pakai krim-kriman dokter ya, atau nggak pakai paketan yang dokter racik gitu. Jadi nggak sama sekali, cuma dikasih salep yang ada di apotek kayak gitu. Nah untuk salepnya aku dikasih, nantilah aku bakalan simpen di sini ya. Dan itu pun harus dengan resep dokter. Kalian jangan sampai ngikutin aku beli salep-salep yang aku sebutkan, karena takutnya jerawat kamu dan jerawat aku itu berbeda sama sekali. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Aku juga bakalan simpen di sini. Lah, kemarin katanya sembuh karena konsultasi sama Halodoc. Kok sekarang sembuh karena Scarlett? Yang bener yang mana? Tolong jangan pelin-pelan mbak, biar kami yang mau beli itu nggak ragu. Makasih ya. Jadi aku tuh nggak maksud untuk membuat kalian ragu. Tapi di sini aku tuh tukang review skincare. Yang pastinya aku bakalan terus-terusan review setiap skincare yang aku pengen review gitu ya. Dan review aku juga nggak asal-asal review yang misalkan nih, aku beli skincare langsung aku review, enggak sama sekali say. Aku pasti cobain dulu itu selama 2 minggu. Kalau misalkan aku itu cocok, pasti aku bakalan lihat progresnya ke kalian gitu ya. Tapi kalau misalkan aku nggak cocok, aku juga suka memvideokan progres jerawat aku kalau misalkan nggak cocok dengan salah satu produk yang aku review. Jadi review aku tuh nggak sembarangan review yang misalkan sekarang beli langsung aku review, nggak sama sekali. Terus mengenai pernyataan yang katanya sembuhnya karena konsultasi sama Halodoc, kok sekarang sembuhnya sama Scarlett? Jadi gini ya, mungkin si kakaknya bingung. Jadi aku itu datang ke dokter kulit itu untuk mengkonsultasikan kenapa jerawat aku tuh gak bisa sembuh sama skincare seperti biasanya. Ternyata saat itu jerawat aku tuh jerawat yang nggak bisa disembuhin sama skincare, jadi harus dengan resep dokter dan obat minum. Yang diresepkan dokter itu cuma salep
dan juga antibiotik. Pokoknya buat kalian yang belum tahu tentang aku konsultasi dengan Halodoc, kalian tonton aja videonya di sini. Nah, untuk membantu aku merawat kulit wajah aku selain dengan salep dan minum obat itu, aku pastinya butuh salah satu skincare atau moisturizer untuk menghidrasi kulit aku gitu ya, biar si kulit aku tuh gak makin parah gitu skin barriernya ya, karena moisturizer itu kapanpun itu perlu meskipun lagi jerawatan gitu beb. Nah jadi saat itu aku pakai produknya Scarlett dan alhamdulillah cocok banget di aku, terus bisa membantu kulit wajah aku lebih sehat after aku berobat dari dokter kulit atau dari dokter Halodoc yang ada di Halodoc gitu ya. Terus nih pasti kalian juga bingung, ih si teteh katanya kemarin pakai Skin Tipik 5 kali ceramide. Terus kemarin juga aku lihat teteh pakai moisturizer dari The Original. Nah sekarang teteh kok bilangnya pakai moisturizer dari Scarlett? Kok bingung ya aku? Nah kalau kalian pertanyaannya kayak gitu, aku mau jawab gini. Aku itu tidak pernah melihat merek dari setiap skincare, tapi aku lihat kandungan atau ingredient yang ada di skincare tersebut. Misalkan ya, di 3 yang kalian sebutkan itu, moisturizer Skin Tipik, terus juga The Original, sama sekarang Scarlett, kenapa aku bisa cocok? Karena beberapa kandungannya itu sama, cuman beda merek aja guys, gitu ya. Nah itu tuh kandungan yang cocok di kulit wajah aku. Kalau misalkan kandungannya sama, harganya sama, ya udah kalau dipakai cocok ya terusin gitu guys. Langsung kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Aku juga bakalan simpen di sini. Kan masih pakai bening? Itu pertanyaan udah beberapa kali, banyak banget yang nanya itu, termasuk yang ada di Instagram. Karena aku juga bikin konten tentang skincare di Instagram ya. Kalian harus follow Instagram aku biar tahu update tentang skincare aku di Instagram. Nah kalian itu banyak banget yang nanya, kak masih pakai bening, kak kok kenapa nggak pakai bening? Sampai sekarang aku masih pakai bening skincare. Tetapi tetap ya untuk basic skincare-nya aku pasti menggunakan moisturizer yang udah pernah aku review ke kalian. Jadi itu sebagai basic dan bening itu sebagai skincare utama gitu ya. Tetapi ketika aku kemarin jerawatan parah yang sampai ke dokter kulit yang ada di Halodoc, aku itu stop dulu pemakaian skincare dari beningnya dan aku perkuat dulu basic skincare. Jadi aku cuma pakai face wash, moisturizer dan juga sunscreen. Dan hampir 1 bulan aku skip dulu skincare beningnya karena emang kulit wajah aku butuh basic skincare. Tapi saat ini aku masih terusin kok, tenang aja, masih terus say, karena aku tuh nggak akan berpaling dari bening yang sudah menyelamatkan hidup aku dari jerawat yang parah banget ya. Gitu say. Terus pertanyaan yang keempat aku juga bakalan simpen di sini. Nah kakak, pakai sunscreen apa sih? Aku tuh udah berkali-kali ya jawab ke kalian. Ini juga udah sering banget ditanyain dan sekaligus aku mau jawab di video aja biar kalian lebih paham gitu ya. Aku tuh pakai sunscreen yang pertama banget dari mulai aku breakout itu aku pakai sunscreen dari Azarin yang warna hijau. Itu aku gunain udah mau hampir 2 tahunan lah ya pakai sunscreen dari Azarin itu. Cuman ketika aku pakai make up, aku itu gak pakai sunscreen dari Azarin, tapi aku pakai sunscreen Pestology. Kenapa? Karena si sunscreen Azarin itu kalau kita pakai make up dia itu langsung ngepeeling gitu ya, agak ngepeeling sedikit. Dan untuk Pestology alhamdulillah dia itu bisa menyatu dengan make up gitu bedanya sih. Jadi untuk Pestology dan juga sunscreen Azarin itu sama-sama cocok di aku. Cuman yang membedakan sunscreen Azarin itu sedikit ngepeeling dan sunscreen Pestology itu sedikit bikin komedoan. Kenapa aku masih pakai sunscreen Pestology yang bikin komedoan? Tenang, karena aku tuh punya solusinya. Aku biasanya eksfoliasi seminggu 2 kali gitu beb. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Kakak udah nggak pakai salep Sriti? Gimana ya jawabnya? Itu salep yang udah aku pakai dari zaman dulu banget, dari zaman aku kecil sampai sekarang itu masih setia sama aku, karena kalau misalkan ada jerawat aku pasti totolin itu. Tapi alhamdulillah udah sebulanan lebih ini, iyalah hampir sebulanan ini aku nggak pakai salep Sriti karena emang kondisi kulit wajah aku tuh nggak terlalu
nggak jerawatan sama sekali setelah dari dokter kulit itu ya, alhamdulillah. Cuman ada satu, tapi itu juga cepet kempesnya, jadi nggak sempat pakai salep Sriti dan emang cepet banget kempesnya. Tapi sampai detik ini pun aku masih simpan si salep Sriti, jadi untuk jaga-jaga kalau misalkan kulit wajah aku tuh kembali jerawatan, tapi amit-amit ya. Terus kakak review obatnya, ini pertanyaan yang ada di video aku konsultasi di Halodoc. Yang pertama aku dikasih obat antibiotik, nanti aku namanya sematkan di sini ya, lupa lagi soalnya udah minumnya cuma 10 hari dan itu pun nggak dilanjutkan karena udah cukup katanya 10 hari aja. Terus kalau untuk salepnya aku pakai salep dari Revidom. Kalian pokoknya kalau mau beli harus dengan resep dokter ya, nggak boleh nakal. Itu harus dengan resep dokter tanpa terkecuali. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya, ada 6 pertanyaan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget dilontarkan sama subscriber aku yang ada di setiap video-video aku gitu ya, ataupun yang ada di Instagram aku. Kalian mampir ke Instagram aku ya. Nah, semoga jawaban-jawaban dari aku membuat kalian gak bingung lagi kenapa aku sering review skincare, ganti-ganti skincare. Tuh si teteh mah jerawatan tuh udah ganti-ganti skincare. Enggak, saya nggak begitu. Itu mah review juga nggak asal review, nggak beli langsung review, enggak. Tapi dicobain dulu nih di kulit wajahku tuh progresnya kayak gimana. Kalau misalkan bagus aku kasih tahu ke kalian bagus. Kalau misalkan kurang bagus atau kurang cocok di aku ya pasti aku kasih tahu juga ke kalian kalau aku tuh kurang cocok. Seperti yang pernah aku review sebelum-sebelumnya adalah ya skincare yang bisa bikin aku jerawatan gitu, terus juga ada yang bikin aku purging, ada juga yang bikin aku breakout, banyak kok yang udah aku review. Nah teman-teman, segitu aja jawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber tercinta aku. Semoga ini membuat kalian makin sayang sama aku. Ya udah segitu aja videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.